Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Inspektur Risi. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Naveen Chandra dan Sunaina. Film ini berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di sebuah desa di mana korban dijadikan kepompong. Pelaku sengaja menciptakan seolah-olah pembunuhan ini dilakukan menggunakan kekuatan mistis. Siapakah pembunuh jenius tersebut? Dan apa motif dibalik pembunuhan itu? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. 20 tahun yang lalu, di sebuah desa terpencil, sekelompok suku pedalaman melakukan ritual di dalam gua. Seluruh warga desa masuk ke dalam gua, kemudian tempat itu disegel menggunakan batu besar. Satu persatu warga terjun ke dalam api dan melakukan aksi bundir. Hampir bisa dipastikan jika semua warga tewas dan melompat ke dalam kobaran api itu. Mereka melakukan ini untuk membangkitkan roh penjaga hutan yang dikenal dengan sebutan Paranachi. Mayat seorang pria bernama Robert ditemukan menempel di pohon kayu. Tubuhnya dibungkus menyerupai kepompong. Kasus ini kemudian ditangani oleh Inspektur Polisi Risi dan didampingi oleh dua asistennya yaitu polisi Ayanar dan Citra. Robert adalah seorang fotografer. Nah, menurut keterangan dari dokter forensik, Robert tewas karena serangan jantung dan setelah itu mayatnya dikerumuni oleh serangga di hutan itu. Kebetulan jenis serangga tersebut bisa menghasilkan serat untuk membungkus korbannya menyerupai kepompong. Di dalam tas Robert ditemukan uang dan kamera, tetapi kedua barang berharga tersebut tidak hilang. Itu artinya Robert sepertinya benar-benar tewas karena serangan jantung. Di sekitar mayat Robert ditemukan bunga oleander yang berwarna kuning, dan bunga ini menghasilkan racun yang bisa menyerang jantung. Siapapun yang menghirup bunga tersebut dalam jumlah yang banyak, maka dia akan mengalami serangan jantung. Inspektur Polisi Risi berasumsi kemungkinan bunga itu dengan sengaja ditebarkan oleh pembunuh di sekitar korban karena di hutan itu tidak ada bunga oleander kuning. Walaupun dokter mengatakan bahwa Robert tewas karena serangan jantung, tetapi Risi yakin jika Robert dibunuh oleh seseorang. Tidak mungkin orang yang terkena serangan jantung menggantung dirinya di pohon dan tubuhnya dikerumuni dengan serat membentuk kepompong. Untuk mempermudah investigasi, Risi membutuhkan orang yang tahu banyak tentang hutan tersebut. Dia kemudian didampingi oleh polisi hutan yang bernama Satya, Irfan, dan Punita. Investigasi dimulai dengan menyelidiki warung makan yang biasa disinggahi oleh Robert. Korban bukan warga setempat. Dia datang ke desa itu untuk melakukan sesi pemotretan marga satwa liar. Sebelum masuk ke dalam hutan dan melakukan pemotretan, Robert terbiasa singgah di warung makan itu. Dia biasanya masuk ke dalam hutan ketika malam tiba, karena Robert ingin mengambil foto burung hantu yang langka dan burung ini muncul ketika malam hari. Ketika masuk ke hutan, Robert biasanya ditemani oleh penjaga warung makan yang bernama Abdul. Saat Risi dan teman-temannya datang ke warung tersebut, Abdul tampak ketakutan. Dia bahkan melarikan diri ketika Risi berniat menghampirinya. Abdul pada akhirnya tertangkap. Abdul beralasan dia melarikan diri karena takut dengan polisi. Menurutnya, polisi suka memframing seseorang untuk dijadikan tersangka supaya kasusnya cepat selesai. Malam itu Abdul memang menemani Robert masuk ke dalam hutan dan dia mendengar suara yang aneh. Abdul ketakutan. Dia mengajak Robert pergi dari tempat itu tetapi Robert tidak mau. Seketika muncul sosok Paranachi yang membuat Abdul lari kocar-kacir. Paranachi adalah makhluk mitos yang menjadi urban legend di wilayah setempat. Paranachi diyakini sebagai roh pelindung hutan. Setelah kejadian malam itu, keesokan harinya Abdul mendengar Robert sudah tewas. Hal inilah yang membuat dia takut bertemu dengan polisi. Abdul takut dituduh sebagai pembunuh. Dua orang polisi hutan bernama Katie dan Selby
sedang melakukan patroli. Selby tiba-tiba terkena perangkap beruang. Katie segera menelpon control room untuk meminta bantuan dan setelah itu, dia mencari kayu agar bisa membuka perangkap beruang itu. Tetapi sayang, Katie justru terpeleset dan jatuh. Di saat itulah, sosok hantu Paranachi muncul. Risi penasaran, apakah sebelumnya pernah terjadi pembunuhan seperti itu atau tidak? Dia kemudian bertanya kepada Satya. Satya bilang dirinya baru kerja 4 tahun di tempat tersebut dan dia tidak tahu banyak tentang kasus di wilayah itu. Nah, Satya kemudian membawa Risi bertemu dengan kepala polisi hutan yang bernama Malika karena wanita yang satu ini memang sudah lama bekerja di desa itu. Menurut keterangan Malika, 5 tahun yang lalu ada seorang sopir truk bernama Bala. Dia tewas tergantung di pohon dengan tubuh diselimuti serat menyerupai kepompong. Bala sebenarnya mengalami kecelakaan mobil dan mobilnya terguling. Tetapi entah bagaimana, Bala tiba-tiba tergantung di pohon dan menjadi kepompong. Kecelakaan itu terjadi di malam hari dan tidak ada saksi di sana. Perbedaan antara kasus Bala dengan kasus Robert adalah Bala tewas karena dahan pohon menikam tubuhnya, sementara Robert tewas akibat serangan jantung. Risi segera menemui istri Bala. Dia ingin menggali informasi tentang kejadian tersebut. Menurut keterangan dari istri Bala, seminggu sebelum kejadian, suaminya sering ngigau. Dia mengalami mimpi yang buruk. Bala bercerita kepada istrinya bahwa dia sering didatangi oleh hantu Paranachi di dalam mimpinya. Dan setelah itu, Bala mengalami kecelakaan. Tidak seorang pun bisa menjelaskan bagaimana bisa mayat Bala tergantung di atas pohon dengan dahan yang menancap di dadanya. Ada seorang wanita hamil bernama Sanggita. Dia baru saja pulang arisan dari rumah tetangganya. Sanggita berjalan perlahan melewati area yang sepi. Seketika, dia melihat sosok Paranachi. Hantu itu berada di atas pohon. Sanggita ketakutan dan ia segera berlari ke rumahnya. Setibanya di rumah, Sanggita ingin menceritakan kejadian horor itu kepada suaminya yang bernama Ekambaran. Tetapi, Ekambaran sedang tidur pulas di kamarnya. Seketika, wanita itu mendengar suara aneh dan menyeramkan. Dia bergerak menuju ke dapur untuk memeriksa, tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Wanita itu kemudian kembali ke kamar suaminya, dan di saat itulah dia menemukan jika suaminya hilang dari ranjang. Di bagian atap rumah, terdapat lubang yang cukup lebar. Ternyata, hantu Paranachi muncul dari atap rumah dan menculik Ekambaran yang sedang mendengkur di atas ranjangnya. Berita hilangnya Ekambaran menggegerkan desa itu. Risi datang ke TKP. Dia melihat langsung bagaimana Paranachi membobol atap kamar dan menculik Ekambaran. Mereka kemudian menggunakan anjing pelacak untuk mencari jejak Ekambaran. Anjing itu masuk ke dalam sebuah hutan. Dan di sana, Risi menemukan Ekambaran yang sudah menjadi mayat dan diperbalut menyerupai kepompong. Mayat Ekambaran segera dibawa ke rumah sakit. Menurut keterangan dokter, kematian korban mirip dengan kasus kematian Robert. Ekambaran terkena serangan jantung sebelum tewas, dan di tempat itu ditemukan bunga oleander. Ketika mereka sibuk memeriksa mayat Ekambaran, mendadak terdengar suara yang muncul dari mulut Ekambaran. Ternyata di dalam tenggorokan Ekambaran ditemukan serangga berwarna hijau. Serangga inilah yang menghasilkan serat yang membungkus korban dan menjadikannya seperti kepompong. Serangga ini mirip dengan laba-laba atau ulat sutra yang bisa menghasilkan serat dalam jumlah yang begitu banyak. Mereka menghasilkan serat melalui telapak kakinya. Menurut seorang ilmuwan, serangga ini tidak bisa dilatih untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan seseorang. Hanya saja, ilmuwan ini belum bisa menentukan bagaimana bisa serangga ini memilih mayat tertentu untuk dijadikan kepompong. Ilmuwan itu mengaku jika dia butuh waktu agar bisa meneliti hal tersebut. Risi menyampaikan hasil investigasi kepada atasannya. Dia mengatakan tidak mungkin pelaku menculik Ekambaran dari atas atap rumah seorang diri. Kemungkinan pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Dan hebatnya lagi, mereka sangat terorganisir dan rapi. Pelaku bahkan tidak meninggalkan jejak apapun di atas atap rumah Ekambaran. Selain itu, pelaku juga cerdas karena bisa memanfaatkan serangga untuk menargetkan mayat dan menjadikannya kepompong. Risi belum bisa memastikan motif kenapa pelaku membunuh para korbannya. Hanya saja, Risi yakin jika kematian Robert ada kaitannya dengan kematian Ekambaran. Sepertinya pembunuh sengaja membuat mayat korbannya ditemukan dan mereka punya pesan tertentu yang ingin disampaikan dengan membungkus mayat menjadi kepompong.
Polisi hutan yang bernama Satya ternyata sangat dekat dengan alam liar. Dia terlihat memberi minum ular kobra dan juga memberi makan burung-burung yang ada di sekitarnya. Satya punya teman bernama Irfan. Polisi hutan yang satu ini mengaku pernah bertemu dengan Paranaci ketika dia dan Satya sedang melakukan ronda di dalam hutan. Ternyata urban legend yang bernama Paranaci bukan isapan jempol semata, karena beberapa orang mengaku pernah melihat makhluk yang satu itu. Wujudnya menyerupai seorang wanita. Dia berjalan merangkak seperti laba-laba, dan yang sangat mencolok dan khas dari Paranaci adalah makhluk ini punya tanduk yang menyerupai akar kayu. Rishi tidak percaya dengan mitos seperti itu. Dia yakin pembunuhnya adalah manusia, dan saat ini pembunuh memanfaatkan mitos Paranaci untuk melakukan aksinya. Rishi kemudian menelusuri hutan dan dia ditemani oleh polisi Katie. Ketika hujan deras, mereka berteduh di sebuah pondok. Rishi mengambil sesuatu dari matanya. Ternyata polisi yang satu ini menggunakan bola mata palsu. Dia kemudian membersihkan benda itu menggunakan air. Katie akhirnya sadar jika Rishi hanya punya satu bola mata yang normal. Dia sebenarnya penasaran kenapa bisa terjadi seperti itu. Tetapi Katie enggan untuk bertanya. Nah, setelah keluar dari hutan, Katie menyuguhkan herbal untuk memulihkan kembali stamina Rishi. Dia sangat ahli dalam membuat herbal seperti itu. Di saat itulah, Katie memberanikan diri untuk bertanya kepada Rishi terkait bola matanya. Polisi itu kemudian menjelaskan bahwa dalam sebuah operasi penyergapan narkoba, bos mafia menembak seorang gadis dan peluru itu menembus tubuh gadis tersebut kemudian mengenai mata Rishi. Sejak kejadian itu, dia harus menggunakan mata palsu. Katie merasa simpati dengan polisi Rishi dan perlahan dia mulai jatuh cinta kepadanya. Ada seorang wanita bernama Manggai. Manggai berprofesi sebagai seorang penari dan dia membuat patung kayu Paranaci. Patung itu kemudian dia jual dan dijadikan sebagai aksesoris dan cenderamata. Seorang anak kecil bernama Jaya tertarik dengan patung Paranaci. Manggai kemudian menghadiahkan patung tersebut kepadanya. Jaya bermain dengan patung tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ibunya, karena ibu Jaya tidak suka putrinya bermain dengan patung yang dianggap mistis. Malam harinya, ibu Jaya mendengar sesuatu yang aneh di rumah mereka. Dia membangunkan suaminya Ratinam. Mereka mencari sekeliling dan memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Saat masuk ke dalam kamar putrinya, Ratinam melihat patung Paranaci di sana. Dia segera mengambil patung itu kemudian membakarnya. Di saat bersamaan, di tempat berbeda, yaitu di rumah Manggai, seorang pria melintas di sana. Dia mendengar suara aneh dari sudut kamar Manggai. Pria ini memberanikan diri untuk mengintip, dan di sana dia melihat Manggai seperti kerasukan roh Paranaci. Ratinam adalah manajer di pabrik teh. Malam itu dia pulang terlambat karena ada pekerjaan. Ketika masuk ke dalam mobil, Ratinam mendengar bunyi aneh. Sesuatu mendadak muncul dan menerkam Ratinam. Keesokan harinya polisi menemukan mayat Ratinam digantung di atas kayu dengan posisi terbalik. Ratinam menjadi korban ketiga setelah Robert dan Ekambaran. Polisi segera memeriksa mobil korban dan mereka menemukan sehelai rambut. Rambut itu segera dibawa ke lab forensik untuk dilakukan tes DNA dan mereka butuh waktu sekitar seminggu agar bisa mendapatkan hasilnya. Rishi dan dua asistennya mendatangi rumah korban untuk melakukan penyelidikan. Istri korban kemudian menceritakan semua yang terjadi malam itu sebelum suaminya tewas. Mereka mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Setelah itu, Ratinam mulai ketakutan dan membakar patung Paranaci. Rishi kemudian bergerak menuju ke halaman belakang untuk mencari patung tersebut. Ternyata saat itu, Jaya berniat mengubur patung itu. Dan dia mengatakan jika patung itu adalah penyebab kematian ayahnya. Ketika Jaya sedang mengubur patungnya, mendadak dia dipanggil oleh ibunya. Jaya kemudian masuk ke dalam rumah dan batal mengubur patung tersebut. Setelah memeriksa rumah korban, Rishi sekarang bergerak menuju ke rumah Manggai. Setelah menggeledah rumahnya, mereka menemukan patung lain yang dijual oleh Manggai. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka menemukan kostum Paranaci. Manggai akhirnya diringkus dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Wanita ini terus membantah ketika dituduh sebagai pembunuh. Manggai mengatakan bahwa kostum Paranaci disimpan di rumahnya karena Manggai akan tampil dalam pementasan tari. Setelah di cross check ucapannya, ternyata Manggai memang tidak berbohong. Dia seorang penari dan dalam waktu dekat dia akan tampil. Manggai bahkan menjadi penari utama dalam acara tersebut. Dan kebetulan tarian itu mengangkat cerita tentang urban legend yang bernama Paranaci. Meskipun Manggai tidak berbohong, tetapi polisi tetap menangkapnya dan menahannya di kantor polisi agar bisa diselidiki lebih lanjut.
Ayah Manggai adalah seorang kepala desa. Dia dihormati dan disegani masyarakat setempat. Tetapi sayang, Manggai tidak akur dengan ayahnya. Dia ditolak oleh ayahnya karena Manggai memilih profesi menjadi seorang penari. Karena ketidakcocokan antara Manggai dan keluarganya, wanita ini kemudian memilih tinggal terpisah dari kedua orang tuanya. Dia membuka usaha menjual cenderamata dan pernak-pernik para naci. Dari keterangan kedua orang tuanya, Manggai adalah anak angkat mereka. Meskipun demikian, kedua orang tuanya ini sangat menyayangi Manggai seperti anak kandung mereka sendiri. Polisi hutan memasang kamera CCTV di beberapa titik, tetapi kamera CCTV tersebut dihancurkan seseorang yang tidak nampak wajahnya. Ketika Satya memeriksa rekaman kamera CCTV yang tersisa, dia melihat hantu para naci keluar dari atas pohon. Makhluk itu menyerupai sosok wanita dengan kepala bertanduk, menyerupai akar pohon. Tidak lama kemudian, kamera CCTV mendadak mati. Malam harinya, Satya mengundang Rishi ke rumahnya. Dia memperlihatkan video para naci tersebut. Rishi tidak pernah percaya kepada hantu. Dia tetap yakin jika seseorang telah menyamarkan semuanya seolah-olah pembunuhan itu terjadi karena dilakukan oleh hantu. Dari obrolan keduanya, diketahui jika Satya pindah dan bertugas di desa itu sejak 4 tahun yang lalu. Dia membawa ayahnya ikut serta ke desa tersebut karena ibu Satya sudah meninggal dunia dan dia hanya sebatang kara bersama dengan sang ayah. Suatu pagi, Rishi jogging melintasi hutan dan jalanan pedesaan. Dia bertemu dengan Katie. Wanita itu melihat pacet di leher Rishi. Dia membuangnya dan wajah mereka berdua cukup dekat. Seketika, Rishi melihat sosok wanita muncul di hadapannya. Wanita itu tampak cemburu melihat Rishi berduaan dengan Katie. Sir. Sosok hantu wanita itu ternyata adalah mantan tunangan Rishi. Bayangannya selalu muncul dalam halusinasi Rishi. Rishi dan wanita itu sebenarnya hampir menikah, tetapi sebuah tragedi merenggut nyawa tunangannya tersebut. Suatu malam, Rishi sedang melakukan pengintaian terhadap gembong narkoba di sebuah kafe. Dia bersama rekan-rekan polisi lainnya siap menyergap para gangster. Tetapi, secara tidak disangka, tunangannya itu juga muncul di kafe itu. Tunangan Rishi sangat cemburuan orangnya. Dia mengira jika Rishi datang ke kafe untuk kencan dengan wanita lain. Sebelum penyergapan terjadi, mereka berdua sempat bertengkar hebat. Rishi memaksa pacarnya agar pulang. Dia mengaku punya urusan yang sangat penting, tetapi Rishi tidak bisa menjelaskannya karena urusan tersebut sifatnya sangat rahasia. Ketika hendak menangkap pelaku kriminal, para gangster melepaskan tembakan dan di luar dugaan, tunangan Rishi kembali muncul dan dia tertembak. Peluru itu menembus tubuhnya dan melukai mata Rishi. Rishi dibawa ke rumah sakit dan sejak saat itu dia menggunakan mata palsu. Setelah kehilangan kekasihnya, Rishi mulai labil dan dia sering berhalusinasi karena perasaan bersalahnya. Katie dan temannya masuk ke dalam hutan. Mereka melakukan ronda, tetapi malam itu sosok hantu para naci muncul dan menghantui Katie dan juga temannya. Mereka berdua lari ketakutan. Kebetulan saat itu teman Katie memegang ponsel dan merekam sosok hantu tersebut. Namun setelahnya, teman Katie justru diserang oleh monster itu dan dia jatuh pingsan. Katie berniat menolong temannya itu, tetapi dia juga terjatuh. Sementara itu, polisi Satya merasa gelisah karena anak buahnya masih di dalam hutan dan belum juga kembali. Dia mengajak Rishi untuk mencari Katie dan temannya. Beruntung, Katie dan temannya berhasil ditemukan. Katie bahkan ditemukan dalam keadaan terbungkus serat serangga. Dia hampir saja dijadikan kepompong. Katie ternyata masih hidup dan dia mengaku jika dirinya diseret oleh hantu para naci. Katie kemudian pingsan setelah melihat sosok para naci muncul di hadapan matanya. Menurut Rishi, sosok hantu itu hanyalah halusinasi Katie semata. Suatu malam, seorang ibu terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara di luar rumah. Ketika pintu dibuka, wanita ini melihat putrinya dirasuki oleh roh para naci. Gadis itu bernama Tulasi. Melihat putrinya yang kesurupan, ibu itu segera memanggil orang pintar. Mereka mulai melakukan ritual pengusiran setan. Melihat Tulasi yang kesurupan, warga desa bertindak nekat. Mereka ingin membakar gadis yang tidak berdosa itu. Beruntung, ayah Manggai muncul sebagai kepala desa. Pria ini kemudian menenangkan warganya. Dia juga berhasil membebaskan Tulasi dari amukan warga. Rambut yang ditemukan di mobil Ratinam ternyata DNA-nya tidak cocok dengan DNA Manggai. Itu artinya Manggai bukanlah pembunuh. Karena putrinya tidak bersalah, ayah Manggai kemudian meminta bantuan anggota dewan untuk membebaskan putrinya itu dari tahanan polisi. Ibu dewan datang marah-marah. Dia mengancam akan memviralkan kasus Manggai jika polisi masih saja menahan wanita itu. Inspektur Rishi terpaksa membebaskan Manggai.
Polisi Risi ingin mencari motif pembunuhan. Dia mencoba mencari persamaan antara korban yang bernama Bala, Robert, Ekambaran, dan Ratinam. Mereka punya profesi yang berbeda. Bala seorang sopir yang mengangkut hasil hutan. Robert seorang fotografer marga satwa. Ekambaran pemborong konstruksi bangunan. Sedangkan Ratinam adalah manajer kebun teh. Dari sisi profesi, tentu saja mereka tidak satu circle. Selain itu, keempat korban juga tidak kenal satu dengan yang lain. Hal ini semakin membingungkan Risi untuk menemukan apa motifnya. Risi juga menginterogasi adik angkat korban yang bernama Tangarasu. Menurut adik angkatnya, Ekambaran tidak punya banyak musuh. Dia adalah pria yang baik dan selama ini Ekambaran selalu membangun jembatan dan membuka ruas jalan baru di desa Kanagar. Pembangunan itu tentu saja membuat area di sekitar desa berdampak. Keasrian hutan semakin rusak dan tidak tertata sempurna. Risi kemudian mendatangi istri Bala. Setelah dilakukan interogasi, ketahuan jika Bala adalah sopir yang mengangkut hasil perburuan liar. Dia mengangkut kulit harimau dan gading gajah yang diburu secara liar. Risi juga memeriksa ponsel Ratinam. Dia mendapatkan informasi bahwa Ratinam punya usaha sampingan selain bekerja sebagai manajer teh. Sedangkan Ekambaran, dia terbiasa melakukan illegal logging dan membabat hutan. Pekerjaan sampingan Ratinam adalah menyelundupkan kayu. Sementara Robert, dia adalah orang yang semena-mena terhadap hewan. Risi mengetahui kebiasaan buruk Robert setelah dia bertanya kepada warga desa. Robert sering membantai hewan tanpa hati nurani. Polisi mendapatkan panggilan telepon. Mereka segera ke TKP. Ternyata di sana ditemukan mayat dalam kepompong dan kali ini korbannya adalah Sekar. Sekar sebenarnya buronan polisi karena kasus illegal logging. Dia bekerja sama dengan Ekambaran. Selama ini, dia bersembunyi di dalam gua. Sekar akan diberi makan oleh abangnya Selpam. Dari keterangan Selpam, polisi segera bergegas menuju ke dalam gua. Di sana mereka memeriksa ke dalam gua, dan pada dinding gua tersebut terdapat banyak sekali pahatan. Lukisan itu menceritakan kisah bunuh diri warga lokal dengan terjun ke dalam api secara massal. Tujuan mereka adalah untuk membangkitkan dewa penjaga hutan mereka, yaitu para Naci. Di dalam gua itu juga ditemukan sarang serangga yang berwarna hijau. Risi dan teman-temannya segera keluar dari gua tersebut setelah ratusan kelelawar menyerang mereka. Happy birthday, Kathy Astunado. Kathy hari itu sedang ulang tahun. Dia merayakannya di panti asuhan. Ternyata Kathy sejak kecil dibesarkan di panti asuhan tersebut. Dia diangkat oleh suster penjaga panti asuhan dan suster itu sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Sejak menangani kasus itu, Kathy dan Risi semakin dekat. Mereka berdua sedang dimabuk asmara. Malam itu mereka berdua berciuman, tetapi mendadak mati lampu. Risi kemudian membawa Kathy ke kamar. Awalnya dia ingin mencumbui gadis itu, tetapi niatnya itu batal setelah mendengar sesuatu di atas dek. Risi memeriksa dan dia menemukan mayat. Ternyata yang tewas adalah Malika, kepala polisi hutan. Tubuhnya dibalut oleh serangga yang membentuk kepompong. Serangga itulah yang menimbulkan suara, sehingga Risi bisa mengetahui posisi mayat itu. Risi penasaran bagaimana pembunuh mengendalikan serangga hijau, sehingga mereka bisa membuat mayat menjadi kepompong. Dia meminta bantuan seorang ilmuwan. Nah, menurut keterangan ilmuwan tersebut, serangga ini menyukai wangi-wangian tertentu. Makhluk ini akan membuat serat di sekitar aroma wangi-wangian tersebut. Dan benar saja, ketika disemprotkan menggunakan cairan yang berisi wangi-wangian itu, serangga hijau itu mendadak berkerumun. Mereka mulai membuat kepompong. Serangga ini juga sangat sensitif. Dia tidak menyukai aroma tertentu. Ilmuwan ini kemudian memberikan Risi wangi-wangian yang disukai dan juga tidak disukai oleh serangga tersebut. Dengan wangi-wangian itu, Risi kemudian masuk kembali ke dalam gua. Serangga hijau tidak lagi mengganggu Risi. Kali ini, dia bisa mengeksplor gua dengan begitu mudah. Seketika, Risi kembali berhalusinasi melihat bayangan tunangannya. Risi kemudian mengikuti bayangan tersebut, dan seketika bayangan itu menghilang. Setelah itu, muncul seberkas cahaya dari atas gua. Ternyata, bayangan tunangan Risi menuntun kekasihnya itu untuk menemukan jalan keluar dari gua. Risi kemudian naik ke atas. Dia akhirnya tiba di sebatang pohon dan dari situlah dia tahu bahwa jalan rahasia keluar dari gua tersebut adalah dengan melewati lubang kecil itu. Polisi Ayanar punya tunangan bernama Yamuna, dan dia bekerja sebagai seorang perawat. Yamuna tahu banyak tentang suku pribumi yang melakukan aksi bundir 20 tahun yang lalu. Menurut Yamuna, suku ini sangat ahli dalam dunia pengobatan menggunakan herbal.
Yamuna tahu tentang hal itu karena ayahnya seorang ilmuwan dan meneliti suku pribumi tersebut. Ada sejenis ramuan yang bisa membuat seseorang menjadi lumpuh. Selain itu, suku tersebut juga menggunakan bunga untuk menghentikan detak jantung seseorang. Sekarang Rishi tahu bagaimana cara pembunuh menjalankan aksinya. Pembunuh menggunakan herbal yang membuat seseorang lumpuh, kemudian menebarkan bunga oleander untuk menghentikan detak jantung targetnya. Dan setelah itu, pembunuh akan menyemprotkan wangi-wangian ke tubuh korban, sehingga korban yang sudah tewas akan dikerumuni oleh serangga hijau, dan serangga itu membentuk kepompong. Rishi yakin bahwa pembunuhnya adalah penduduk pribumi suku Kanagar yang melakukan aksi bundir 20 tahun yang lalu. Ketika melakukan ritual bundir massal, pasti ada anggota suku yang selamat. Suku Kanagar menargetkan korbannya karena mereka merusak alam. Rishi mengetahui jika Robert sering menyiksa hewan. Sementara gambaran, dia juga merusak hutan ketika membangun jembatan dan gedung. Ratinam, si manajer pabrik teh, terkenal dengan bisnis sampingannya, yaitu illegal logging. Dia bekerja sama dengan Sekar sebagai agen lapangan kasus pembalakan hutan liar. Sementara Malika, kepala polisi hutan, ternyata menerima sejumlah uang suap dari kasus illegal logging tersebut. Dan untuk korban lainnya yang bernama Bala, dia adalah sopir yang mengangkut hasil illegal logging dan juga penjualan gading gajah serta kulit harimau. Ternyata semua korban yang tewas berkaitan dengan pengerusakan hutan dan juga pembantaian terhadap marga satwa. Sekarang, Rishi jadi tahu target pelaku selanjutnya. Kebetulan di desa itu ada tambang batu bara. Hantu Paranachi muncul di tambang batu bara. Para pekerja tambang panik dan ketakutan. Mereka berlari ke suatu titik dan setelahnya terjadi ledakan. Ternyata ledakan tersebut menghancurkan tambang dan membuat para pekerja terjebak di sana. Rishi bersama dengan teman-temannya datang ke lokasi tersebut. Mereka berusaha membuka lubang gua yang ditutupi oleh batu-batuan akibat ledakan bom. Usaha untuk membebaskan para pekerja yang terjebak di sana ternyata sia-sia. Rishi memisahkan diri dari teman-temannya itu. Dia ingin mencari jalan keluar. Seketika Rishi melihat sosok Paranachi. Dia menodongkan pistol ke arahnya, tetapi seseorang menyemprotkan Rishi menggunakan herbal. Rishi seketika menjadi lumpuh. Di saat itulah para pembunuh muncul. Ternyata otak dari pembunuhan ini adalah polisi hutan yang bernama Satya. Dan dia mulai membuka tabir gelap dari misteri pembunuhan yang terjadi. 20 tahun yang lalu, suku Kanagar melakukan ritual bunuh diri untuk membangkitkan hantu Paranachi yang mereka yakini sebagai dewa penjaga hutan. Semua warga masuk ke dalam gua dan seseorang mulai menyegel gua tersebut menggunakan batu besar. Api menyala dan satu persatu warga terjun ke sana. Satya tidak mau mati konyol. Dia mencari jalan keluar untuk bersembunyi dan menyelinap di sudut gua. Satya merangkak melalui celah sempit yang hanya bisa dilewati oleh anak kecil. Dia pada akhirnya keluar dari kerumunan warga yang sedang bundir. Dan setelah itu, dia mencari jalan keluar dari gua tersebut karena asap tebal mulai menyelimuti Satya yang membuat dia kesulitan bernapas. Satya kemudian melihat seberkas cahaya masuk dari celah gua. Dia memanjat menggunakan akar tanaman. Di saat itulah Satya menemukan jalan keluar dan tiba di batang pohon. Jalan keluar inilah yang ditemukan Rishi ketika dia dituntun oleh halusinasinya. Ternyata Satya tidak sendirian. Malam itu, ada 5 anak kecil yang juga kabur dari ritual bundir tersebut. Mereka adalah Katie, polisi hutan yang jatuh cinta dengan Rishi. Kemudian ada Manggai, si penari. Tulasi, gadis yang pura-pura kesurupan. Sebenarnya, Tulasi tidak pernah benar-benar kesurupan. Dia hanya berpura-pura supaya warga percaya bahwa hantu Paranachi benar-benar ada. Selain itu ada si bungsu Abdul. Abdul adalah pemuda yang bekerja sebagai penjaga warung makan yang diinterogasi oleh Rishi di awal film. Dan orang yang terakhir adalah Tangarasu. Ternyata dia adalah adik angkat Ratinam. Pria yang bertubuh gempal ini mengetahui jika abang angkatnya membabat habis hutan di area Kanagar. Karena itulah Tangarasu siap membantu Satya untuk melenyapkan Ratinam. Rishi sebenarnya sudah mencurigai Abdul sejak awal. Abdul menemani Robert masuk ke dalam hutan. Ketika diinterogasi, Abdul bilang bahwa dia melihat hantu Paranachi. Kelompok ini selalu menyebarkan gosip bahwa hantu Paranachi benar-benar ada. Tidak hanya Abdul, Katie juga melakukan hal yang sama. Dia membawa teman polisinya ke hutan dan mulai menakut-nakutinya menggunakan sosok Paranachi. Bahkan Katie bersandiwara seolah-olah dirinya diserang oleh hantu Paranachi. Setelah itu, ada Tulasi yang juga menakut-nakuti warga dengan berpura-pura kesurupan roh Paranachi. Singkat cerita, mereka semua ingin menciptakan sebuah sugesti bahwa hantu Paranachi itu ada, dan hantu itulah yang telah membunuh para korban. Mereka bahkan membuat drama memunculkan Paranachi di rekaman video CCTV. Tidak hanya itu, mereka juga menculik Ratinam dari atas genteng rumahnya.
Film beralih ke flashback di masa lalu. 6 anak yatim piatu ini pertama kali ditemukan oleh Pak Kades. Dia kemudian membawa mereka ke panti asuhan. Pak Kepala Desa kemudian mengangkat Mangga yang menjadi puterinya. Sementara Kathy, dia dibesarkan oleh seorang suster yang baik hati di panti asuhan tersebut. Sedangkan Satya, sebagai saudara tertua, dia diangkat oleh seorang polisi hutan. Dan Satya kemudian berhasil menjadi polisi hutan, meneruskan jejak ayahnya. Sepertinya dia punya jalur ordal. Abdul sendiri diangkat oleh keluarga muslim. Dia kemudian bekerja sebagai penjaga rumah makan, dan sisanya juga diangkat oleh orang tua mereka masing-masing. Sebelum diangkat oleh orang tua mereka ini telah bersumpah untuk saling menjaga satu sama lain karena mereka adalah suku Kanagar terakhir yang tersisa. Hal inilah yang menyebabkan chemistry di antara mereka begitu kuat karena mereka terikat sumpah sebagai suku Kanagar terakhir yang ada di desanya. 4 tahun yang lalu, Satya ditugaskan kembali ke desa itu dan dia secara tidak sengaja bertemu dengan Kathy. Satya kemudian mengumpulkan adik-adiknya dan mereka mulai merencanakan balas dendam untuk siapapun yang berani merusak alam dan juga hewan yang ada di desa Kanagar. Ketika melakukan aksinya, mereka berenam selalu kompak dan saling memainkan peran masing-masing. Ada yang bertugas menakut-nakuti, ada yang pura-pura menjadi korban, ada yang memancing target sasaran agar masuk ke dalam perangkap, dan lain sebagainya. Setelah menceritakan semua tabir di balik misteri tersebut, Satya bersiap memasukkan gas beracun ke dalam lubang tambang untuk membunuh para pekerja di sana. Rishi mencoba menghentikan Satya, tetapi pria itu keras kepala. Sementara Kathy, dia merasa serba salah. Kathy sebenarnya punya perasaan cinta kepada Rishi, tetapi dia harus patuh pada abangnya Satya. Ketika Rishi akan diberikan bunga oleander, di saat itulah teman-teman Rishi datang untuk menyelamatkan polisi malang itu. Setelahnya terjadi perkelahian dan Satya akhirnya tewas terbunuh. Sementara 5 saudaranya ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum filmnya berakhir, seorang polisi bertanya, Bala dibunuh 5 tahun yang lalu sebelum Satya datang ke desa itu. Itu artinya, Bala tidak dibunuh oleh komplotan Satya. Jika demikian, siapa sebenarnya pembunuh Bala? Rishi tersenyum. Dia berkata bahwa Bala tewas dibunuh oleh hantu Paranachi yang sesungguhnya. Dan setelah kematian tersebut, Satya justru mendapatkan inspirasi agar menghabisi korban-korbannya dengan cara seperti Paranachi menghabisi Bala. Salah satu caranya yaitu korban dibuat tewas menyerupai kepompong. Dan benar saja, setelah Rishi berkata demikian, sosok Paranachi yang asli muncul dari atas pepohonan. Hanya Rishi yang bisa melihat dan merasakan kehadiran sosok hantu Paranachi, karena ternyata Rishi ini punya indera keenam. Dan film pun berakhir.